Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa itu amanah? Amanah di dalam pandangan para ulama kita, yaitu ketika amanah itu diwujudkan dalam bentuk bagaimana? Tastaujibu 'alal hakim, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mewajibkan ke atas seorang pemimpin an ya'mala bimuqtadaha, bahwa dia harus mengamalkan dan mengejawantahkan isi daripada ayat ini. Dalam bentuk bagaimana? Fala yuwallil manasiba fid daulah illal aslah al akfa, maka seorang pemimpin itu tidak boleh memberikan jabatan-jabatan, memberikan kedudukan-kedudukan di dalam negaranya kecuali kepada orang yang paling soleh wal akfa, dan yang paling kredibel, yang memiliki kapabilitas, bukan yang punya isi tas, yang memiliki visi yang benar, yang memiliki integritas moral yang tinggi, yang memiliki tekad untuk memperbaiki bangsa dan negara, sebagaimana firman Allah yang direkam di dalam Al-Quran surat Yusuf, ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Wahai Raja Mesir, jadikanlah saya, kalau engkau percaya kepada saya, kalau engkau mengatakan innakal yawma ladaina makinun amin, di ayat yang sebelumnya di surat Yusuf dikatakan demikian. Qalal maliku i'tuni bihi astakhlishu li nafsi innakal yawma ladaina makinun amin. Wahai Yusuf, sejak hari ini engkau adalah orang yang aku berikan kedudukan yang tinggi dan orang yang aku berikan kepercayaan. Maka setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Raja Mesir, maka Nabi Yusuf pun mengatakan, ij'alni ala khazainil ardh. Kalau Tuan Raja percaya kepada saya, kalau Tuan Raja percaya terhadap kemampuan saya dan kredibilitas saya, maka tolong jadikan saya sebagai penjaga bidang urusan logistik negara. Kenapa? Karena aku, kata Nabi Yusuf alaihi salam, inni hafizun alim, saya pandai untuk menjaga keuangan negara, alim, dan saya memiliki ilmu untuk itu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Matahari yang terbit di sebelah timur terbenam di sebelah barat. Berganti musim, berganti cuaca. Itu semuanya menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula ketika kita lahir,
ke alam dunia ini dalam keadaan lemah, tidak berdaya, dan tidak punya ilmu apa-apa, dan tidak punya bekal apapun. Lalu kemudian Allah berikan fasilitas nikmat kehidupan. Allah berikan kepada kita orang tua yang menyayangi, menyantuni, mengayomi dan membesarkan kita. Allah titipkan rizkinya kepada orang tua kita untuk membesarkan kita, sehingga kita menjadi orang yang berguna, orang yang mandiri. Itulah salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian kita memiliki keluarga, kemudian kita berubah menjadi tua, kemudian kita kembali menjadi lemah sebagaimana dahulu ketika kita lahir. Dan kita pun akan meninggalkan dunia yang fana ini kepada ketiadaan, sebagaimana awalnya sebelum kita lahir ke dunia, kita berada di alam ketiadaan itu. Maka mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, segala taufik dan hidayah-Nya. Karena sebesar-besar nikmat yang Allah berikan kepada kita bukan nikmat materi, bukan nikmat fasilitas kehidupan, tetapi bagaimana kita menggunakan dan memanfaatkan semua fasilitas di atas muka bumi ini. Dari awal titik kehidupan kita sampai kita mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana memanfaatkan itu semua dengan baik, dengan bimbingan Allah, sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita kelak di hadapan Allah. Itulah nikmat iman, itulah nikmat Islam, itulah nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita jaga nikmat iman dan Islam ini. Kita berdayakan hidayah Allah ini untuk kebaikan diri kita, kebaikan keluarga kita, kebaikan bangsa dan negara kita. Karena kita semuanya adalah makhluk yang beretika. Mari kita bersalawat salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa mengajarkan kepada kita, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak manusia. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tauhid itu intinya adalah akhlak. Akhlak kita kepada Allah, kepada pencipta. Tauhid itu intinya adalah akhlak bagaimana kita beribadah dan memperlakukan Rabb kita Jalla Jalaluhu Subhanahu wa ta'ala. Syahadat kita kepada Rasulullah juga intinya adalah akhlak. Karena kedua sumber ajaran Islam ini, yaitu Al-Quran dan Sunnah, mengajarkan kepada kita bagaimana manusia ini sebagai khalifah di atas muka bumi ini, sekaligus dia sebagai hamba Allah, harus merengkuh sebesar-besarnya kebaikan dan kemaslahatan dunia dan akhirat. Dan kebaikan serta kemaslahatan di dunia dan akhirat itu tidak bisa kita dapat kecuali dengan tolok ukur akhlak yang sempurna sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini bangsa kita sedang menghadapi perhelatan akan terjadi pemindahan atau transisi kekuasaan. Kekuasaan itu sebagaimana fenomena alam, fenomena sosial, datang dan juga bisa pergi. Dia bisa datang dengan membawa rahmat, bisa juga dia datang membawa laknat. Demikian pula dia bisa berakhir dengan membawa catatan yang baik. Baik itu catatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala maupun catatan dari rakyat yang dipimpinnya. Maka kita sebagai makhluk yang beretika, makhluk yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disiapkan oleh Allah untuk bertugas sebagai khalifah di atas muka bumi ini, maka kepemimpinan yang berakhlakul karimah itu tidak bisa lepas dari kehidupan kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa lepas. Walaupun kita bukan presiden, walaupun kita bukan gubernur, walaupun kita bukan bupati, wali kota, walaupun kita bukan menteri, bukan dirjen, bukan komisaris perusahaan,
negara ataupun swasta. Setiap diri kita ini adalah pemimpin. Maka setiap pemimpin, setiap muslim itu wajib untuk mengetahui bagaimana etika politik dalam memimpin. Kata Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatih. Setiap kalian itu, masing-masing kalian itu adalah seorang pemimpin. Dan setiap pemimpin dia akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah tentang kondisi rakyat yang dia pimpin. Apakah itu suami, apakah itu istri, apakah dia sebagai guru, apakah dia sebagai pegawai, apakah dia sebagai pemimpin perusahaan, apakah dia sebagai aparatur negara, sipil maupun militer, semuanya itu kita menjadi status kita sebagai pemimpin. Dan tahukah kita bahwa Al-Quranul Karim telah memberikan panduan yang begitu luar biasa, membimbing kita agar kita menjadi makhluk yang beretika dan menjadi pemimpin yang beretika. Kata Imam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang menulis satu kitab khusus tentang etika politik dalam Islam, yang berjudul As-Siyasatus Syar'iyyah fi Islahir Ra'i war Ra'iyah. Dia menulis sebuah kitab yang ringan, yang tipis, tetapi sangat mendalam dari segi ilmu falsafah etika dalam kepemimpinan. Dia mendasarkan buku itu dengan satu firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surah An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyeru kalian, memerintahkan kalian. Ini sifatnya afirmatif. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sama seperti perintah Allah kita untuk sholat 5 waktu. Sama seperti perintah Allah agar kita membayar zakat. Sama seperti perintah Allah untuk kita puasa Ramadan, haji, umrah. Perintah Allah untuk kita bersedekah, perintah Allah untuk kita berbakti pada orang tua, dan lain sebagainya, sebagaimana yang terhampar dalam Al-Quranul Karim. Sayangnya kita lupa bahwa ada ayat-ayat tentang politik, tentang etika politik di dalam Al-Quran ini. Perintah dari Allah langsung, bukan karangan manusia. Ini ayat bukan karangan Muhammad SAW. Ini adalah firman Allah, kalamullah, yang otentik dan final, yang dibawa oleh malaikat Jibril untuk disampaikan ke dalam hati Nabi SAW, Nabi akhir zaman. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah memerintahkan kalian, wahai kaum muslimin, untuk apa? Untuk memberikan atau menyampaikan amanat-amanat itu kepada yang berhak, kepada orang-orang yang berhak. Artinya ketika para ahli tafsir mengatakan ayat ini diturunkan untuk apa? Untuk ulatil umur, untuk para penguasa dan para pemimpin, berarti ini adalah perintah tegas dari Allah agar penguasa dan pemimpin itu memiliki sifat amanah. Menyampaikan amanah artinya menyampaikan titipan-titipan. Rakyat membayar pajaknya, rakyat peras keringat, rakyat mengeluarkan penghasilannya, disisihkan sebagiannya untuk kepentingan negara. Itu adalah titipan. Dan titipan yang Allah titipkan kepada seorang penguasa, kepada tangan-tangan penguasa yang diwujudkan dalam bentuk anggaran, belanja negara atau apapun namanya itu, maka seorang penguasa dan pemimpin harus amanah, harus jujur, harus dia bisa memenuhi semua faktor kejujuran untuk menyampaikan titipan itu kembali kepada rakyat dalam bentuk kemaslahatan dan kebaikan-kebaikan di semua sektor kehidupan. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah taala berpesan, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Jika kamu memerintah, jika kamu menghukum di antara manusia, rakyat yang kamu pimpin, wahai para penguasa, antahkumu bil adli, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kamu agar kamu berhukum atau menghukum mereka dengan keadilan. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
dengan memberikan dua perintah yang sangat besar dan sangat agung itu, dia betapa mulianya, betapa banyak karunia-Nya kepada kalian semua itu. Ketika dia memberikan nasihat, ketika dia memberikan perintah, itu adalah sebaik-baik nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Saudara yang dirahmati Allah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menamakan ayat ini dengan ayatul umara. Ini ayat yang harus menjadi pegangan dan pedoman seluruh pemimpin, semua penguasa. Baik dia itu di eksekutif, baik itu di legislatif, dan juga di yudikatif. Ini ayat yang menjadi panglima dalam politik, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin Anda tidak akan temui di dalam ajaran agama lain. Ya memang. Karena Islam ini satu-satunya agama tauhid, agama wahyu dari Allah. Yang Allah sempurnakan syariat Islam itu diturunkan kepada Nabi SAW untuk mengatur seluruh hajat, seluruh kehidupan manusia dari dunia sampai akhirat. Dan ayat ini begitu tegas mengajarkan kepada kita, disebut sebagai ayatnya para pemimpin, pedomannya para pemimpin. Dia tidak merinci bagaimana anggaran-anggaran itu dengan teori-teori ekonomi seperti apa agar pembangunan itu berjalan secara baik. Tapi yang diberikan landasan utama di dalam ayat ini adalah landasan etika, landasan moral bagi setiap pemimpin. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa itu amanah? Amanah di dalam pandangan para ulama kita, yaitu ketika amanah itu diwujudkan dalam bentuk bagaimana? Tastaujibu alal hakim. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mewajibkan ke atas seorang pemimpin an ya'mala bimuqtadaha, bahwa dia harus mengamalkan dan mengejawantahkan isi daripada ayat ini. Dalam bentuk bagaimana? Fala yuwallil manasiba fid daulah illal aslah al-akfa. Maka seorang pemimpin itu tidak boleh memberikan jabatan-jabatan, memberikan kedudukan-kedudukan di dalam negaranya, kecuali kepada orang yang paling soleh, wal akfa, dan yang paling kredibel. Yang memiliki kapabilitas, bukan yang punya isi tas. Yang memiliki visi yang benar, yang memiliki integritas moral yang tinggi, yang memiliki tekad untuk memperbaiki bangsa dan negara, sebagaimana firman Allah yang direkam di dalam Al-Quran surat Yusuf, Ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Wahai Raja Mesir, jadikanlah saya, kalau engkau percaya kepada saya, kalau engkau mengatakan innakal yawma ladaina makinun amin, di ayat yang sebelumnya di surat Yusuf dikatakan demikian. Qalal maliku i'tuni bihi astakhlishu li nafsi innakal yawma ladaina makinun amin. Wahai Yusuf, sejak hari ini engkau adalah orang yang aku berikan kedudukan yang tinggi dan orang yang aku berikan kepercayaan. Maka setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Raja Mesir, maka Nabi Yusuf pun mengatakan, Ij'alni ala khazainil ard. Kalau Tuan Raja percaya kepada saya, kalau Tuan Raja percaya terhadap kemampuan saya dan kredibilitas saya, maka tolong jadikan saya sebagai penjaga bidang urusan logistik negara. Kenapa? Karena aku, kata Nabi Yusuf alaihi salam, inni hafizun alim. Saya pandai untuk menjaga keuangan negara, alim, dan saya memiliki ilmu untuk itu semua. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Nabi SAW mengingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Mustadrak, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man istamala rajulan min isabatin wa fi tilkal isabati man huwa arda lillahi minhu." Siapa orang penguasa, pemimpin yang mengangkat seseorang yang memiliki kekuatan, dan di dalam kelompok itu,
dalam kepemimpinan itu ada orang lain yang lebih mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang diangkatnya tadi. Maka apa kata Rasulullah SAW? Faqad khana Allah wa khana rasulahu wa khanal mu'minin. Maka sungguh dia telah mengkhianati Allah. Dia telah mengkhianati Rasulnya SAW. Dan dia telah mengkhianati orang-orang yang beriman. Apa kata Imam Al-Hakim? Perawi hadis ini, hadza haditsun sahihul isnad walam yukhrijahu. Hadis ini sahih sanadnya, akan tetapi Imam Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkan dalam kitab mereka. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat juga banyak menyinggung tentang masalah ini. Itu bagaimana seorang yang diangkat dalam jabatan, sebuah jabatan, tidak boleh dia dengan jabatannya itu mengejar kepentingan dan keuntungan pribadinya. Apa kata Imam Asy-Syatibi? Ini seorang ahli usul fikih. Fala yajuzu liwalin an ya'khudha ujratan mimman tawallahum ala wilayatihi alaihim wala liqadin an ya'khudha minal maqdi alaih aw lahu ujratun ala qadaih wala lihakimin ala hukmih wala limuftin ala fatwah wala limuhsinin ala ihsanih wala limuqridin ala qardih wala ma asbaha dzalika minal umuril ammah allati linnasi fiha maslahatun ammah. Tidak boleh seorang wali, seorang pemimpin dari level terkecil, dari lurah, camat sampai presiden, tidak boleh mereka mengambil ujrah, mengambil upeti. Tidak boleh dia mengambil bayaran dari orang-orang yang mereka pimpin. Tidak pula seorang qadhi, seorang hakim mengambil uang daripada orang yang diputuskan perkaranya. Tidak pula seorang hakim mengambil hal yang seperti itu. Termasuk seorang mufti. Dia tidak boleh mengambil harta daripada orang yang diberikan fatwa. Karena khawatir fatwanya itu adalah pesanan belaka. Tidak pula sama hukumnya seperti orang yang meminjamkan hutang atau meminta hutang. Lalu dia diberikan pinjaman. Tidak boleh seorang yang memberikan pinjaman hutang itu, dia meminta lebih untuk dibayar, yang itu adalah merupakan riba. Kenapa? Karena itu semua adalah urusan kepentingan umum bagi seluruh umat manusia. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus kembali kepada nilai-nilai ajaran Islam. Nilai-nilai yang sangat mulia, yang seringkali kita abaikan, kita lupakan. Seringkali kita tidak mengerti tentang adab dan etika politik. Dan Islam telah mengajarkan kepada kita semua itu. Sebagaimana hadis di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Sahih Bukhari Muslim ini, derajat perkataannya, sabda Nabi SAW itu berada di bawah kitab suci Al-Quranul Karim. Sumber kedua dalam ajaran Islam. Apa sabda Nabi SAW? Ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu thumma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah. Tidaklah seorang hamba yang Allah berikan amanah kekuasaan untuk memimpin rakyat, namun pada hari ketika dia mati meninggalkan alam fana dunia ini, tetapi dia masih dalam keadaan menipu rakyatnya, illa harramallahu alaihi al-jannah. Tidaklah orang itu mendapatkan apa-apa kecuali Allah mengharamkan untuknya surga. Nauzubillah tsumma nauzubillah min zalik. Yang kedua yang disebutkan di dalam ayat tadi adalah sifat al-adlu. Al-adl atau keadilan itu adalah salah satu maqasid syariah. Di antara maqasid di dalam kekuasaan politik. Yang kata Imam Ibnu Taimiyah, wa 'ala siyasatil 'adilah yatawaqqafu salahud dunya wal akhirah. Bertumpu di atas kebijakan politik yang adil itulah, maka kemaslahatan dunia dan akhirat hanya bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya. Wa kullu man badzala juhdahu fi suluki subulil adli fil wilayatil ammah wa ata'a Allah wa rasulahu qadral imkan fahuwa minal abrar wa man zalama fahuwa minal fujjar. Siapa orang yang bersungguh-sungguh, bekerja keras untuk menjalankan kekuasaannya dengan adil dalam perkara-perkara umum, perkara-perkara urusan manusia, dan kemudian dia mentaati Allah dan Rasulnya
semaksimal mungkin, maka dia tergolong orang-orang yang abrar, orang-orang yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang baik di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan siapa orang yang zalim dalam perkara urusan manusia itu, maka dia termasuk minal fujjar, orang-orang yang suka berbuat jahat. Nauzubillah, tsumma nauzubillah min zalik. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Kita bersyukur pada Allah, kita sudah melewati tahapan-tahapan kita untuk memilih wakil rakyat, memilih pemimpin, presiden dan wakil presiden. Juga sudah terpilih, walaupun belum diumumkan, belum dilantik, kementerian-kementerian yang akan diumumkan oleh presiden terpilih nanti. Maka tugas kita untuk menyampaikan pesan, untuk senantiasa mengingatkan bahwa amanah kepemimpinan itu sangat berat, sangat berbahaya, sekaligus sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau dia bisa melaksanakan kepemimpinan itu dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan arahan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Satu hal yang perlu kita ingat, ketika kita hari ini membaca surah Al-Kahfi, kita pasti membaca kisah tentang pertemuan dialog antara Nabi Musa dan Khidir. Sejatinya dialog Musa dan Khidir itu bukan hanya dongeng. Dia bukan dongeng, dia bukan mitos. Dia bukan pengantar tidur, tetapi dongeng, istilah yang ada di dalam dialog Nabi Musa dan Khidir itu, isinya adalah pelajaran-pelajaran politik bagi para pemimpin untuk menjaga kemaslahatan rakyat banyak. Karena 3 hal yang dilakukan oleh Khidir, yang kemudian diingkari oleh Nabi Musa alaihi salam, itu sebenarnya punya maksud dan tujuan politik untuk mengingatkan semua pemimpin, semua penguasa untuk melakukan hal yang pertama, agar dalam banyak kebijakan, penguasa tidak boleh menindas rakyat kecil dan miskin. Kenapa? Karena dalam konteks surat Al-Kahfi yang kita baca hari Jumat ini, kalangan miskin di dalam ayat surat itu adalah bentuk nelayan-nelayan kecil. Maka untuk melindungi kepentingan kalangan miskin dari kezaliman penguasa, Khidir melubangi kapal yang ditumpanginya yang tidak lain milik para nelayan miskin. Yang kedua, agar penguasa itu memperhatikan keberadaan sumber daya manusia atau generasi yang buruk untuk diperbaiki. Karena kalau generasi yang buruk, generasi yang suka bermaksiat, generasi yang dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara ini dibiarkan tanpa ada perhatian khusus untuk dibina dan diperbaiki, maka keberadaan mereka itu akan mengaburkan, bahkan akan mengkhianati cita-cita para pendiri bangsa. Sebagaimana tindakan yang dilakukan oleh Khidir terhadap seorang anak kecil dari keturunan orang tua yang saleh yang dibunuh oleh Khidir. Itu tandanya apa? Itu adalah untuk melindungi masa depan bangsa dan negara, membunuh generasi yang tidak layak dan tidak pantas memimpin di masa yang akan datang. Yang ketiga, agar semua pemimpin melindungi atau mengayomi keberadaan SDM yang baik. Hal ini, pelajaran ini bisa kita dapatkan dari tindakan Nabi Khidir membangun tembok yang hampir runtuh, hampir roboh milik anak yatim, tanpa dia meminta bayaran sepeser pun. Khidir alaihi salam ingin melindungi harta pusaka anak yatim yang diwariskan oleh orang tuanya yang saleh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih. وقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن سادتنا أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وعلي بفضلك كلمة الحق إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.